Kita baca Fatihah dulu untuk Sayyid Salim Al-Hadram Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سهلا وسهلا من أي يوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رحمة رزق الذين لا يسمع لا أحد القطعين وأصلح لنا شأننا كل فاطر السماوات والأرض أنت ولي المسلمين والآخرة توفنا المسلمين والحكمة بالصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة تفتح لنا باب الرضا والتيسير وتبلغ به والشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة تفتح لنا باب الرضا والتيسير وتبلغ به والشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة تفتح لنا باب الرضا والتيسير وتبلغ به والشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Sekarang kita mundur ke belakang bentar ke pembahasan fardu wudu. Ini fardu wudu kita sudah mengetahui pertama itu niat, kemudian membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Kemarin Nana sempat menyampaikan bahwasanya membasuh kedua tangan sampai siku-siku, jika bagian tangan yang terputus, maka wajib membasuh sisanya. Jika dia pakai tangan tambahan gimana? Nah, itu kan orang nggak wajib kan ya, tangan tambahan. Itu nggak wajib itu jika tangannya gampang untuk dicopot, lepas, copot, lepas. Jika tangannya sudah bergabung dengan dagingnya dan sulit untuk dilepas, maka wajib juga untuk membasuhnya. Paham? Untuk membasuhnya. Mungkin sekarang ditranspalasi atau apa. Kenapa kok wajib membasuh? Untuk agar aslinya kan bagian yang tertutup. Jadi kalau pakai tangan palsu, kalau bisa dicopot dan wajib untuk membasuh bagian yang terpotong yang di sini itu. Berhubung sudah tertutup, otomatis kan ada bagian yang tidak terbasuh. Bagaimana disampaikan oleh Dr. Laibib Najib. Ada sesuatu yang tidak terbasuh. Bagian yang tidak terbasuh ini gimana cara membasuhnya? Otomatis dengan membasuh tangan palsu ini. Jika bisa dicopot, copot aja. Dibasuh yang sisa tangan yang misalkan nanti gini kan. Misalkan jari ini. Jari terputus ya. Ini kan wajib dibasuh nih sisanya. Kalau ditambah satu jari, ini kan tertutup. Ya kan? Nah, untuk membasuh yang ini gimana? Ya kalau bisa copot-copot. Kalau nggak bisa, dalam artian sulit, harus pakai operasi dulu. Itu sudah membasuh sisanya yang buatan itu. Terus Dr. Labib Najib juga menyampaikan faedah, jika ada seorang pakai tangan palsu, tapi tangan palsunya tangan wanita bukan muslim. Tangan wanita lah. Itu kalau menyentuh orang lain itu gimana? Itu para fuqaha menyebutkan. Tetap itu hukumnya hukum orang yang sekarang punya tangan tersebut. Bukan mentang-mentang ini tangan wanita, nanti paham. Jadi kalau menyentuh wanita ya tetap batal. Menyentuh wanita yang bukan maksud tetap batal. Nah, itu mungkin dan mungkin yang nggak dibahas ini tentang mengusap kuf. Dibolehkan mengusap kuf sebagai pengganti membasuh kaki. Tidak dibahas di kitab Safinah, tapi dibahas di kitab yang lain. Dan ini yang rasa kurang dipakai di Indonesia ya kan. Kuf itu ya kayak kaos kaki tapi bentuknya itu dari kulit. Paham? Dari kulit. Jadi tahan air dia itu boleh dalam keadaan dingin khususnya itu untuk memakai kuf. Afdolnya memang membasuh kaki tapi boleh untuk mengusap kuf dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di kitab, insya Allah
Kalau naik level kita akan membahas tentang pembahasan huruf ini. Paham? Nah, ini diusap aja, diusap. Walaupun kita tahu perbedaan masa sama gosel kemarin itu kan. Udah ada mengusap, ada membasuh. Basuh itu harus dengan aliran. Kalau mengusap cukup dengan membasahi saja. Kemudian niat dan tertib, Anda kira sudah maklum, ya kan? Kemudian yang tidak dibahas di sini juga tentang sunnah dan kemakruhan dalam wudhu. Sunnah-sunnah, sunanul wudhu dan makruhatul wudhu tidak disebutkan dalam kitab ini. Sunnah wudhu banyak sekali macamnya, mulai dari ada Habib Hasan Nasegaf, pengarang Takrirat Sadidah. Kalau salah itu mengatakan 200 sunnah dalam 2 menit wudhu. 200 sunnah dalam 2 menit wudhu. Beliau mempraktekkan lah dari awal sampai akhir, bisa dibuka mungkin di YouTube Anda saja wudhu Habib Hasan Al-Kaf. Hasan Al-Kaf, Al-Kaf, Hasan Al-Kaf. Nah, bukan Nasegaf, pengarang Takrirat Sadidah. Nah, sunnah-sunnah wudhu, satu, bersiwak. Siwak ya, paling afdolnya dengan apa? Dengan dengan ud. Ud itu dengan kayu arok, bukan ud apa? Dengan kayu arok, kayu arok yang biasanya dijual-jual itu. Tapi siwak itu bisa yuhsolu sunniyatus siwak bi kulli khashinin tahirin muzilin lil qalhi. Segala hal yang benda kasar, suci, yang menghilangkan kotoran atau bau mulut. Baik itu mungkin kain, bisa, asalkan tidak membuat jijik orang sebelah itu nggak masalah pakai kain. Atau pakai sikat gigi, dinyatakan siwak. Mungkin cara cara memegang siwak, karena sedang bawa siwak. Kalau beli ilmu kemana-mana itu bawa siwak. Ya kan? Caranya itu 3 tangan itu di atas, 2 tangan di bawah, ininya di sini. Paham? Nah, terus caranya dia itu gimana? Membentuk angka 8. Ke atas kanan, ke bawah, ke atas kiri, ke bawah. Set 1, 2, 3. Baru terus di lidah, baru membersihkan di atas. Itu siwak. Dan ini termasuk hal yang dilakukan, penemuan-penemuan yang dilakukan oleh oleh Nabi bahkan, ya kan, siwak. Kata Nabi, laula an akhsha alaikum amartukum bisiwak inda kulli shalah. Kalau Anda nggak khawatir, kalau Anda nggak takut membebani kalian, maka pasti aku akan memerintahkan, dalam artian mewajibkan memakai siwak di setiap kali sholat. Nah, siwak disunahkan, ada hadis walaupun dhaif itu, barang siapa sholat dengan siwak itu lebih afdal daripada orang yang tidak sholat dengan siwak dengan beberapa derajat. Kemudian membasuh kedua tangan hingga pergelangan sebelum berwudu. Basuh. Lalu membaca bismillah, terus menggabungkan berkumur dan memasukkan air hidung atau istinsyak. Terus habis istinsyak itu disunahkan juga istinthar, mengeluarkan dan mengeluarkan air menyemburkan dari mulut. Kemudian mengusap seluruh kepala, ininya jempol-jempol ke sini, kemudian ini di sini, kemudian kalau pakai kopiah, kalau nggak mau mencopot ya, diusap ke kopiahnya. Ada yang mengusap kopiah dengan gini, ada yang mengusap dengan ini. Boleh untuk gini, atau tetap gitu, atau ambil air gini terus ambil lagi taruh di atas. Kemudian mengusap telinga itu gini, ambil ini, gini. Paham?
Nah, gini, gosel bisa masih. Gini, 1, 2, 3. Di telinga itu ada, kalau nggak salah ada 9 kali atau 12 kali. Pertama 3 kali pas antum basuh muka. 1, 2, 3. Kemudian ketika antum eh, apa namanya musabah kepala dilakukan ini menyentuh ini. Kemudian ketika apa ketika musab telinga 3 kali ya, berarti 9 tambah ini 3, 12 tambah 3 berarti 15. 15 kali itu baru telinga kan. 15 sunnah baru telinga, belum yang lainnya. Sunnah juga duduk. duduk Duduk itu dengan apa tuh, berwudu itu dengan duduk menghadap kiblat. Jadi kalau bisa nyari peran yang mana antum ntar bisa menghadap kiblat. Dan menyala-nyala jari tangan. Kalau jari tangan kan itu dengan gini. Dan gini. Tuh. Dan nyala-nyala jari kaki. Jari kaki itu pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri ya. Pakai tangan kiri. Tapi dimulainya dari dari kanan. Nah, dari kanan bagian kaki, bagian dalam. Bukan bagian di sini. Bagian dari sini dalam. Set, 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 set. Paham? Jadi bukan kayak ini. Tapi dengan kelingking. Kemudian lanjut sampai di kanan sampai beda kalau tangan itu gini. Kemudian mendahulukan yang kanan bagi anggota yang tidak bisa dibarengkan, yaitu tangan, kemudian apa namanya kaki, tangan dan kaki. Nah, adapun kepala dan muka, wajah itu tidak perlu didahulukan. Basuh ini ya, basuh kamu kecuali dia tangannya buntung, tangannya cuma satu ya, dahulukannya ini baru gini. Paham? Kemudian melebihkan basuhan kepala dan tangan dan kaki, yaitu al-burrah wa tahjil. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan dari kaum muslim itu adalah ketika dalam hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan burrin muhajjalin. Tahu kuda itu kalau yang kuda bagus, kuda mahal itu ininya kuda kayak hitam apa ininya ada putihnya, di kakinya ada putih-putihnya sedikit. Yaitu ntar kaum muslimin itu akan dibangkitkan dalam keadaan kepalanya bercahaya, tangan kakinya bercahaya min atharil wudu, dengan kuda yang mahal. Maka di diwajibkan untuk melebihkan sedikit dan disunahkan untuk agak banyak sedikit. Paham? Wajibnya kan sampai sini. Sunnahnya itu sampai sini. Sampai sini. Paham? Tangan sampai sini. Kaki sampai setengah betis. Jangan nggak usah kayak sampai buka aurat sampai apa sampai ini melebihkan sampai paha ya, nanti terlalu berlebihan. Tidak bagus juga terlalu berlebihan. Paham? Melebihkan sekedarnya saja. Ininya juga segini kalau sampai segini di sekalian. Ya kan? Nah, kemudian tidak meminta tarkul isti'anah, tidak meminta bantuan orang lain dalam membasuh. Antum kalau selama bisa basuh sendiri, basuh sendiri. Kemudian berkelanjutan mualah bagi selain daimul hadas. Kalau daimul hadas disyaratkan untuk mualah. Mualah itu apa? Yakni membasuh anggota satu sebelum anggota satunya lain itu kering. Misalkan Anda basuh muka, kemudian Anda pergi. Anda mau melanjutin boleh, asalkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Hatta walaupun ininya kering, mukanya kering itu nggak masalah. Tapi ini meninggalkan kesunahan. Beda dengan daimul hadas. Daimul hadas orang yang sering berhadas, orang beser, orang istihadah, keluar darah terus, keluar kencing terus.
Nah, itu maka disyaratkan untuk mengganti penutup apa kok empasnya tiap hari, tiap mau sholat itu harus diganti. Kemudian habis diganti langsung berwudu, langsung dalam, dan disyaratkan untuk masuk waktu. Nah, disyaratkan untuk masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh. Ah, kemudian berkelanjutan, mualah dan lain-lain. Makruh dalam berwudu ini meninggalkan berkumur. Kemudian dan meninggalkan istinsyak, tidak memasukkan air ke hidung. Terus tidak mendahulukan yang kanan, menambah atau mengurangi 3 kali 3 kali. Ya, ini bersuci dia itu 2 kali 2 kali, atau 4 kali 5 kali. Bersuci dengan bekas air perempuan. Fadlil mar'ah atau har min fadlil mar'ah atau makruh. Berlebihan dalam menuangkan air. Jika itu air wakaf maka haram. Nah, kayak kerannya berlebihan itu, kalau air masjid dan air wakaf itu bisa-bisa haram. Atau misalkan air yang air tangga, tapi antum tahu kalau kita berlebihan tetangganya bakal marah, itu juga bisa haram. Minta tolong orang lain untuk membasuh anggotanya, mengeringkan bekas wudhu kecuali dalam keadaan darurat. Shift itu apa? Itu makro, paham? Ada khilaf sih, mengeringkan mengeringkan ini ada khilaf. Tapi selama kita nggak darurat ya nggak usah untuk pakai pakai anduk, paham? Tapi jadi ceritanya itu ada, kalau nggak salah ya, Allah alam lupa, ada di apa itu, di khilaful ummah, apa itu, rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, mungkin ada di situ, atau di kitab-kitab kayak Bidayatul Mujtahid yang tentang apa itu, tentang fikih muqaran, itu mungkin disebutkan. Jadi ada hadis yang mengatakan istri Nabi pas waktu itu memberikan anduk kepada Nabi. Kemudian Nabi itu menolak. Ada hadis yang mengatakan itu. Ulama Hanafiyah mengatakan berarti Nabi kebiasaannya adalah memakai handuk, mengeringkan badan. Tapi pas waktu itu memang beliau nggak mau aja. Kalau bukan kebiasaannya, nggak mungkin istri Nabi itu memberinya. Tapi ulama Syafi'iyah enggak. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Nabi tidak memberikan kecuali memang kebiasaan Nabi itu tidak, memang Nabi tidak mau untuk mengeringkan setelah hadisnya sama, tapi cara pengambil istihadnya berbeda. Nah, janganlah kita terlalu fanatik dalam usul fikih, khususnya ya, paham? Nah, selama itu furu'iyah ya nggak masalah, paham? Nah, mungkin Anda akan mempraktekkan kilas saja ya. Di pertama itu antum pakai siwak, atau pakai siwak itu ada yang ngomong itu awal banget, ada yang ngomong itu setelah membasuh pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memakai siwak, kemudian berkumur itu afdalnya itu untuk menggabungkan berkumur dalam satu sidukan, dalam satu gayung, dan satu ambilan air. Jadi bisa langsung aduk gini. Nah, paham? Bisa juga antum ambil gini, karena masih ada sisanya nih. Ini masukin ke ada itu, paham? Intinya itu afdalnya itu digabung sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, beda yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Kemudian habis itu tadi sudah dari awal itu sudah meniatkan untuk mendatangkan nawaitu ityan sunanil wudu. Saya niat untuk mendatangkan sunnah-sunnah wudu. Kemudian habis itu ambil air lagi, nawaitu wudu irafil hadasil
Surillahi ta'ala atau nawaitul wudu lillahi ta'ala atau nawaitul wudu atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, terserah. Penting langsung ambil air gini dari sunahan dari atas ke sini, sininya di sini. Paham? Ketika membasuh basuhan pertama, maka diniatkan saya niat wudhu gitu aja. Simpel. Saya niat wudhu 3 kali. Set, set. Kemudian ambil air dari atas ini yang di ini, ambil air, nah, paham? Ambil air 3 kali, air 3 kali, paham? Kemudian ambil air lagi, masukin sini, mungkin di atas, seginiin, ini sini, sebalikin, sini balikin, sini balikin, paham? Kemudian ambil air lagi, terus ini di giniin, minyak, jempolnya di belakang, ke depan, terus, paham? Kemudian set, set, jadi masukin ke itu 3 kali, kemudian baru masuk kaki, kakinya juga dari bagian sini, ini sampai tunahnya digosok-gosok ya, gosok, habis itu dari linking dari sini set, gini, set. Atau bisa antum basuhin aja dulu, kemudian basuhin ini 3 kali, kemudian ambil ini, itu berselah-selah baru dari kanan ke kiri. Paham? Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang alma, macam-macam air. Nah, jadi air ini ada yang air banyak dan air sedikit. Ini bukan masalah banyak atau sedikitnya ya. Ini masalah kemudian berpengaruh kepada nanti dia itu akan terkena najis apa enggak. Jadi air itu secara, ntar habis ini kita pelajari. Secara garis besar itu air itu ada 3. Air tohur, tohir mutahhir, air najis. Tohur, tohir mutahhir, najis. Tohur itu suci mensucikan. Ada juga dalam lingkupan suci mensucikan ada ulama yang mengatakan ada yang makruh juga, namanya air musyammas. Musyammas itu yang di wadah logam, dipanaskan dengan matahari dalam keadaan panas, di iklim yang panas, cuaca yang panas, dalam keadaan airnya masih panas. Dan untuk badan, makruhnya bersuci untuk badan. Karena ada yang mengatakan bahwasanya itu menyebabkan penyakit baros atau penyakit kulit, panu dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada pun air tohur itu disebut juga tohir mutahhir, disebut juga dengan air mutlak, yakni air yang tidak ada embel-embel setelahnya, air yang hanya disebut dengan air. Air laut antum ambil dalam 1 gelas, antum bawa pulang, orang-orang rumah bahkan mengatakan ini air apa, ini air sumur antum bawa, ini air apa ya, air. Beda air jeruk, air sprit, atau tuang kemana aja namanya air jeruk, air sprit, air teh, ada sebutannya di belakangnya, paham? Kemudian ada juga air najis. Nah, air najis ini terbagi menjadi 2. Ada air yang sedikit terkena najis, ada air yang banyak terkena najis. Kapan air sedikit terkena najis bisa menjadi najis, dan kapan air banyak terkena najis bisa jadi najis. Paham nggak ini?
Paham ya? Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu apa? Kira-kira 216 liter. Jika berbentuk kubus maka kira-kira setiap sisi panjangnya minimal 60 cm atau 1/4 hasta. Jika berbentuk 60, 60, 60. Paham? Panjang karena kubus-kubus apa? Panjang kali tinggi kali lebar. Panjang kali tinggi kali lebar. Jika berbentuk tong, maka tingginya minimal 120 cm atau 2,5 hasta dengan diameter 50 cm atau 1. Ukuran ini adalah perkiraan, jadi tak masalah jika kurang sedikit atau lebih sedikit. Kalau lebih itu lebih gak masalah, jadi kurang sedikit yang masalah. Paham? Ini standar minimal 2 bulan. Nah, air sedikit berarti air yang kurang dari 2 bulan. Ini langsung najis ketika terkena zat najis walaupun sifatnya tidak berubah. Begitu juga hukum cairan selain air atau air yang sudah berubah. Air sabun, air ini, atau sabun, atau misalkan minyak wangi, bukan cairan-cairan yang lain. Paham? Itu jelas terkena najis langsung auto jadi najis. Ada 2 hadis yang menunjukkan tentang hal ini bisa disebut juga dalam permasalahan usul. Di permasalahan usul. Ada hadis yang mana al-ma' la yunajjisu syai'. Al-ma' la yunajjisu syai' illa terus idza taghayyara ta'muhu wa rihuhu wa launuhu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain yang mengatakan idza balagal ma' kullatan fala yanjus atau fala yahmilul khabath. Paham? Jadi ada hadis satu mengatakan jika air itu mencapai 2 kula maka tidak najis. Jadi harus 2 kula. Kalau kena najis, kan najis. Terus ada lagi hadis mengatakan al-ma' la yunajjisu syai'. Air tidak bisa untuk menajiskannya apapun kecuali dengan berubah warna, bau dan rasa. Sifat-sifatnya berubah. Maka ulama mengatakan bahwasanya ini harus digabung. 2 hadis ini harus digabung. Artinya berarti ada 2 syarat. 1, 2 kula, terus dengan syarat tidak najis. Apa itu tidak najis? Ketika tidak berubah zatnya, warna, bau, dan rasa. Kecuali jika sifatnya rasa, warna, bau telah berubah walaupun sedikit itu. Saat kalau ada di kolam, Anda yang BAB, ada yang kencing, yang di kolam-kolam, bisa itu kan banyak itu kan. Itu gimana? Maka itu hukumnya yang berubah aja. Yang berubah yaitu najis. Yang di sana yang nggak berubah ya kan. Paham kan di sini. Kemudian ini dikecualikan dengan najis-najis yang dimaafkan. Ada beberapa najis yang dimaafkan. Kecuali di sini itu najis-najis yang dimaafkan. Paham? Maka tidak menajiskan, tidak langsung najis walaupun airnya sedikit ini, kecuali najis yang dimaafkan. Kecuali najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan ya nggak masalah. Apa aja najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan itu dibagi menjadi 3. Ada yang dimaafkan ketika sholat saja, ada yang dimaafkan di air saja, ada yang dimaafkan dalam sholat dan dalam air. Itu disebutkan dalam bahasa Arab di kitab Taqrir al-Safidah. Ya, di kitab Taqrir al-Safidah itu bagus banget, boleh aku baca. Paham? Itu apa saja yang uh,
dimaafkan dalam air, contohnya adalah najis bangkai hewan yang dibawa katak, dibawa cicak, yang mana ketika antum hotel itu nggak keluar darah, nggak mengalir darah, tidak mengalir darah, kecewa, aler, lalu itu tidak menajiskan airnya sedikit, paham? Tapi jika ada air lain ya pakai air lain aja, biar menjaga kebersih, paham? Eh, kalau nyamuk, Ustaz, kan itu kalau dibunuh itu keluar darah itu bukan darah nyamuk, ini darahnya kita. Paham ya sini ya. Kemudian, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah dia mati sendiri dalam air tersebut. Bukan antum bunuh, laron antum bunuh, kemudian antum taruh di apa? Taruh di wadah tersebut, itu enggak, enggak kayak gitu. Paham? Di ataupun anggota badan hewan yang terpisahkan itu hukumnya hukum bangkai. Sedangkan hukum bangkai kan najis ya. Itu walaupun antum apa tuh potek, misalkan sayapnya laron antum potek, antum taruh di air, itu ya najis, paham ya? Kecuali laronnya ke sendiri ini kemudian kepotek gitu, itu nggak, berarti itu nggak enak. Kemudian juga disyaratkan untuk tidak terlalu banyak sehingga tidak merubah warna bau rasa air. Jadi misalkan laronnya banyak banget atau lalernya banyak banget, sampai airnya jadi busuk, jadi baunya gak enak, atau jadi warnanya coklat, itu sudah tidak sesuai dengan tidak dimaafkan lagi. Paham? Dan yang dimaafkan dalam sholat itu contohnya darah yang kecil, darah yang sedikit. Ntar kita bahas dalam bab sholat ya, dalam bab sholat belum, kita belum masukin bab sholat. Jadi hewan yang tidak yang tidak mengalir darahnya itu dimaafkan dalam air saja. Kalau dalam sholat misalkan ada laler di kantong kita ya batal. Dan kita tahu itu ada di situ, kita tidak membuangnya sebelum sholat, ya hukumnya Kemudian yang dimaafkan dalam sholat dan dalam air itu contohnya adalah najisnya tidak kelihatan. Misalkan ada laler nempel di kotoran, kemudian nempel di baju antum. Kalau antum ada najisnya ini, tapi harus pakai mikroskop, ya kan? Atau misalkan kencing atau apa, ini sangat, sangat kecil banget, nggak kelihatan, itu dimaafkan. Nggak bisa kecuali pakai kaca pembesar. Najis alladzi la yudrikuhu torof. Najis yang tidak bisa kelihatan oleh mata normal. Itu dimaafkan. Kalau yang dimaafkan nggak masalah. Paham? Ada pertanyaan di sini? Mungkin sampai ini saja pertemuan kita hari ini. Dan kita menunjukkan jam 5. Paham mungkin? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.